Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Sekarang sudah ke-17, akhirnya alhamdulillah meja masih kosong. Ya, mudah-mudahan ada sponsornya yang mau mensponsori. Punggung itu ada apa? Punggung? Punggungnya ada apa? Punggung? Iya, punggung itu. Dah, dibolong. Sah. Ini kiat-kiat biar kurus. Oh gitu. Wis makan keluar lagi langsung. Ambil dari belakang ya. Oh, diambil dari belakang. Dah. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Berita pertama. Dapat gelar juara dunia 2022 Ducati Panigale V4 ada edisi khususnya. Ducati memang sedang berbunga-bunga tahun ini, utamanya di bidang balap, MotoGP dan Wusebek. Ya, World Superbike Championship. Kedua motor tersebut pakai livery Ducati Corse. Khusus versi MotoGP ada nomor 63 seperti nomor start Pecco Bagnaia. Sedangkan versi WSBK yang ditunggangi Alvaro Bautista, bau apa? Nomornya 19. Ducati Panigale V4 edisi MotoGP maupun WSBK masing-masing akan dibuat sebanyak 260 unit saja. Yang berbeda adalah joknya single seater. Ya, jadi nggak bisa bonceng cewek, ini aman buat para istri-istri. Pakai knalpot Akrapovic. Dan dengan spesifikasi street legal, jadi pakai itu tuh apa? Tukang itu silencer apa? DB killer. Untuk menambah eksklusivitas, baik yang Bagnaia maupun yang Bautista, masing-masing ada tanda tangannya di tangkinya, yang kemudian dilapis oleh clear coating. Ini tanda tangan asli berarti ya. Berarti dia harus tanda tangan 260 motor. Berita selanjutnya ini kabar untuk pengguna mobil dan motor. Iyalah, ini penontonnya pengguna apa lagi ya? Truk, bis juga bisa ya? Traktor enggak, traktor biasanya nggak ada plat nomornya. Apa tuh stup? Ketum. Nggak tahu ketum apa? Roller blade. Ketum itu buat aspal, gilas aspal. Nggak ada plat nomornya. Mesin giling. Jadi tilang manual kan sudah dihapus, jadi dilema bagi pengguna jalan dan pihak kepolisian, khususnya untuk Korp Lalu Lintas. Kepolisian pun melakukan evaluasi soal penghapusan tilang manual dan rapat evaluasi yang digelar 14 Desember 2022 lalu. Ada pandangan lain bahwa ETLE atau tilang elektronik masih bersifat terbatas pemanfaatannya. Ya, betul sekali itu. Penyebabnya alat belum banyak dan cakupan masih situ-situ aja, belum lagi proses verifikasi yang butuh waktu untuk jadi surat tilang. Bahkan udah ditambah 11 mobil yang pakai ETLE Mobile pun sebenarnya masih kurang, harus ratusan mobil itu di Jakarta. Tilang manual itu juga menjaga kewibawaan aparat kepolisian. Pelanggar langsung dikenai tilang hari itu juga sehingga dapat mencegah perbuatan salah lebih lanjut. Yang terpenting adalah mengubah mentalitas pengendara dengan patuh rambu lalu lintas. Nah, kalau tilang manual ini ada lagi, kan dulu asal mula waktu tilang manual itu dihilangkan untuk mencegah pungli. Ya kan, untuk menjaga pungli. Nah, kalau ini diadain lagi, apakah jadi pungli lagi nantinya? Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan ada sistem lain yang menjaga itu ya. Karena ya kalau bisa aja body cam tuh. Body cam ya bisa aja body cam. Harusnya sih bisa-bisa aja. Kenapa tidak? Bisa nempel di mobil, kenapa nggak bisa nempel di bodi? Ya kan? Berita selanjutnya, karena penjualan meningkat di Indonesia, Jeep Wrangler Rubicon ganti atap. Jadi yang Rubicon doang ya ini, confirm yang Rubicon doang ya? Ya. Total sales order yang masuk tahun 2022 ini 426 unit, naik sekitar 53% dibandingkan dengan 2021 yang sejumlah 277 unit. Ya bagus. Makin banyak Jeep di Indonesia ini semakin bagus. Jangan-jangan tahun sebelumnya itu gara-gara nggak dapat barang dari sana ya? Karena barangnya juga susah. Tapi anyway, menjelang tutup tahun 2022, Jeep Wrangler Rubicon dan Gladiator Rubicon mendapatkan penyegaran. Jadi ada varian yang atapnya itu soft top, bisa dibuka tutup secara elektrik, yang namanya Sky One Touch Power Roof. Keren sekali. Tapi keren sekali tuh.
Jadi gampang buka tutupnya, toh nggak kedap-kedap amat ini kan, itu kalau pakai soft top gitu pasti jadi nggak kedap. Makin tidak kedap lagi. Dengan sekali tekan tombol, atap bisa terlipat langsung menggulung ke belakang. Untuk atap di atas baris ke depan, atau sekaligus terbuka langsung sampai ke belakang. Fitur Sky One Touch Power Roof dikenakan biaya tambahan sebesar 20 juta. Oke juga loh, 20 juta nggak banyak loh. Khusus Jeep Gladiator Rubicon mendapatkan handle grip dari Mopar. Ditambah lagi wireless speaker dengan koneksi Bluetooth. Ini ada opsional itu. Berita selanjutnya, Porsche World Roadshow 2023 akan ada lagi. Ya, terakhir itu terjadi di 2015. Untuk Anda yang menyukai kecepatan, maka Porsche Indonesia punya obatnya. Porsche World Roadshow PWRS atau Powers akan digelar tanggal 3 sampai 10 Februari 2023 di Sentul International Circuit. Wah, seru sekali. Event ini telah diadakan lebih dari 45 negara hingga saat ini, tentunya didukung oleh para instruktur profesionalnya Porsche. Event ini menampilkan 26 Porsche mulai dari All Electric Taycan, 911, Boxster, Cayman, Panamera, Macan atau Macan, dan Cayenne. Dan termasuk di all new 911 GT3 RS 992 dan 718 Cayman GT4 RS. Harus ikut. Instruktur Porsche akan membawa peserta melalui sejumlah aktivitas berkendara termasuk off-roadnya. Ada off-roadnya juga. Tentu bukan yang 1911 sama Cayman. Off-road itu pasti pakai Cayenne dan Macan. Ada braking, ada handling, dan slalom. Pendaftaran Porsche World Roadshow dibuka mulai 1 Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023. Harga tiketnya untuk orang umum bisa. Ya, harga tiketnya 10 juta per orang untuk seluruh rangkaian program. Dia akan nyetir ya dengan instruktur. Dan kalau mau bawa anak, bawa istri satu lagi, bawa pacar gitu ya. Nah itu bisa, dia bisa tinggal di misalnya di tendanya atau bukan tenda, pasti di hospitality-nya saja. Dengan menikmati makanan hospitality-nya, bayar 1,5 juta per orang untuk pendampingnya itu. Berita selanjutnya, rencana ini menarik. Rencana insentif kendaraan listrik dari pemerintah telah masuk finalisasi. Ya, ini menarik sekali ya. Bagus, Indonesia ada kemajuan. Jadi berapa kali di video review Motomobi itu Indonesia tuh tinggal kurang subsidi atau insentif dari pemerintah untuk mobil listrik yang dijual di Indonesia. Dan ini ternyata nggak hanya wacana ya, ternyata didiskusikan juga tapi belum final sekali, belum diaplikasikan. Nah, pemerintah menargetkan produksi BEV itu electric vehicle pada tahun 2030 dapat mencapai 600.000 unit untuk roda 4 atau lebih, sedangkan untuk roda 2 sebanyak 2,45 juta unit. Banyak sekali roda 2-nya ya. Makin macet lagi. Nggak, tapi anyway, itu untuk mobil listrik ya. Mobil listrik semacet-macetnya nggak menimbulkan asap sama sekali, tenang saja. Terkait dengan langkah elektrifikasi di tanah air, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan rencana insentif pembelian kendaraan listrik sedang tahap final. Jadi ini benar-benar lagi didiskusikan dan ini udah mau final. Dan diperkirakan pemerintah akan memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik sampai dengan 80 juta rupiah. Banyak sekali loh. Bayangin kalau itu mobil harganya 80 juta. Jadi gratis, ya kan? Kalau yang hybrid jangan berkecil hati karena pembelian mobil listrik yang berbasis hybrid akan diberikan insentif juga sebesar 40 juta. Katanya, ini masih belum tentu nih sayangnya. Untuk motor listrik akan diberi insentif sebesar 8 juta untuk pembelian baru. Sedangkan motor konversi yang dari internal combustion menjadi listrik dapat 5 juta. Itu pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik dinilai sangat diperlukan untuk menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Setuju sekali, bagus sekali, dan sedih sekali sekaligus. Ya, tapi itu keuntungan buat Anda yang belum sempat beli ya. Dan ini pasti sekarang goyang-goyang nih di industri permobilan ini. Orang pada ngerem belinya. Ya kan? Nunggu kebijakan ini bagaimana. Orang pada ngerem belinya, showroomnya deg-degan kan?
Berita selanjutnya, kami jajal langsung Honda WRV di Bali. Bukan kami ya. Itu yang berangkat siapa? Nah, Om Deden ya. Kenapa ya di Bali ya? Mungkin di sana mewakilkan kondisi dan kontur-kontur di Indonesia. Ada pegunungan, ada perpantaian, ada kepulauan. Ya di satu pulau doang sih. Ada Cantik Bali, Pak. Cantik Bali. Oh, itu dia dicari. Cantik Bali. Ya, mungkin sekalian ngetes ketangguhan crossover bikinan Honda dan tes ground clearance gitu-gitulah mungkin. Kami sendiri belum nyoba tuh WRV. Honda WRV merupakan crossover terkecil dari Honda, namun mesinnya masih pakai 1500 cc, tidak lebih kecil lagi dari 1500. Yang mesin yang sama yang dipakai Mobilio, BRV, City, Freed, HR-V. Mungkin agar hemat, satu mesin untuk 1 juta Honda. Tapi kenapa mahal? Berapa sih harganya? 300 ke atas. Lebih dari 300. Yang RS loh. 300 lebih ya. WRV ini memang kecil tapi lengkap. Dan ada Honda Sensing-nya dan juga ada Adaptive Cruise Control untuk mobil kecil tapi hanya di tipe RS. Ya lebih dari 300 juta. Ini lucu juga ya. Kurang dari 4 meter. Beli apa? Nggak usah. Dan bagaimana rasanya Honda WRV di kondisi asli Indonesia? Nantikan dan baca artikelnya di motomobinews.id. Itu adalah website kami, banyak artikel-artikel menarik, berita-berita penting untuk Anda yang penyuka otomotif. Itu saja news hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Ingat ya, buka motomobinews.id. Penting. Terima kasih telah menonton. Masih bolong? Masih.